dengan bersukacita, dengan penuh semangat. Oke, sebelumnya kakak sapa dulu semuanya. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, haleluya, amin. Tepuk Yesus. Yes, sus, Yesus, yes, Yesusnya satu, pendukungnya banyak. Contohnya aku dan kamu juga, gitu loh. Anak sekolah minggu ceria, sehat, kuat. Ho 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 ho. Oke, semua anak sekolah minggu sudah ceria, sehat, dan kuat. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian kepada Tuhan. Bapakku datang padamu.
mereka datang kepadamu, mereka akan merasakan hadirat-Mu yang berkarya dalam setiap hidup mereka. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal hingga selesai ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat adik-adik? Amin. Masih semangat dong tentunya. Iya. Kita angkat lagu pujian kita, Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Mari jadi anak-anak Tuhan zaman sekarang. Jangan ketinggalan zaman, tetapi tetap jadi anak Tuhan. Persembahannya, marilah belajar memberi untuk Tuhan Yesus. Nanti persembahannya boleh diantar ke gereja sesuai dengan pengumuman yang telah diberikan Sar dan di sebelumnya. Kita angkat lagu pujian kita, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan. Mari persiapkan Alkitab kita supaya kita nanti dapat buka bersama-sama. Kita angkat lagu pujian kepada Tuhan seperti wanita. Seperti wanita
mendengarkan firman Tuhan, supaya firman yang akan kami dengarkan akan menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, siapa di sini yang udah mandi tadi mau beribadah di rumahnya? Coba angkat tangannya. Yang sudah mandi, yang sudah sikat gigi, yang sudah pakai sampo, yang udah sabunan, coba angkat tangannya. Berarti dia udah bersih beribadah. Ayo, siapa? Apa di sini masih ada yang bau, yang belum mandi? Coba. Yang masih ada ngencesnya, yang masih ada belek matanya, coba dilihat dulu. Ada enggak? Ada enggak? Oke, berarti semuanya harus sudah bersih, harus udah wangi, harus udah segar. Kalau mandi kita makin segar atau makin lemas? Makin segar kan? Karena kita udah menyiram tubuh kita. Pakai apa? Pakai air segar, ya kan? Nah, jadi kalau semuanya udah mandi, udah segar, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba yang ada Alkitabnya di depannya, coba diangkat dulu Alkitabnya. Diangkat tinggi-tinggi kayak abang ini, Ayo diangkat. Sudah? Nah, sekarang Alkitabnya nggak cuma diangkat aja. Alkitabnya mau kita buka, mau kita baca, ya kan? Coba semuanya buka Kejadian. Ayo semuanya buka Kejadian 39. Kejadian 39 sudah? Ayat 1 sampai 21. Sudah dibuka semuanya? Kejadian itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian lama. Itu kalau di perjanjian lama itulah Alkitab pertama. Kitab pertama di perjanjian lama adalah Kejadian. Oke, jadi dibuka Kejadian 39 ayat 1 sampai 21. Nah, abang nggak suruh kita baca di sini, tapi nanti dibaca di rumah. Kita dengarkan aja dulu ceritanya, ya kan? Coba judulnya apa? Judulnya Yusuf di rumah Potifar. Nah, minggu-minggu lalu pasti adik-adik semua sudah tahu kan siapa itu Yusuf? Ya kan? Yusuf itu punya banyak kakak, punya banyak saudara-saudaranya, ya kan? Siapa nama bapaknya Yusuf? Ada yang tahu? Jangan cuma tahu nama bapak temannya aja, ya kan? Nama bapaknya Yusuf juga kita harus tahu. Nama bapaknya Yusuf dari huruf Y juga. Siapa yang tahu? Coba bikin kencang-kencang suaranya. Yakub, betul. Nama bapaknya Yusuf adalah Yakub. Nah, jadi Yusuf ini katanya punya banyak saudara-saudara. Semua adik-adik semua pasti yang minggu lalu sudah mendengarkan firman Tuhan sudah tahu gimana cerita Yusuf. Dari dia dibuang, dari dia gak sukai sama kakak-kakaknya. Pokoknya dia itu merupakan anak kesayangan bapaknya, ya kan? Siapa di sini anak kesayangan bapak sama mamanya? Pasti semua. Gak mungkin di sini anak paling dibenci sama bapaknya. Semua pasti disayang, dicintai. Kalau nggak disayang pasti nggak mungkin dikasih jajan, nggak mungkin dikasih makan, nggak mungkin dikasih minum, nggak mungkin dikasih tempat tinggal. Pasti dikasih, ya kan? Arti itu tandanya bapak mama kita sayang sama kita. Oke, nah jadi adik-adik tahu kan Yusuf itu dari minggu-minggu lalu sudah diceritakan sama mis-misnya. Nah, sekarang katanya Yusuf di rumah Potifar. Nah, Yusuf itu tahu nggak umurnya berapa waktu di situ? Kira-kira umurnya itu sekitar 17 tahun. Nah, dia umur 17 tahun sama bukan. Sama kayak abang dulu, tahun lalu aku masih 17, tapi sekarang udah 18. Ya kan? Nah, jadi dia itu dijual katanya sama si Potifar. Tahu nggak siapa Potifar? Tahu nggak siapa Potifar? Siapa ya? Coba dulu diingat-ingat. Mana tahu kemarin pernah dengar kan? Oh, si Potifar ini bukan Potifar nenggolan ya, bukan Potifar siahaan, bukan Potifar Simanjuntak, bukan.
Tapi Potifar yang ada di Alkitab, siapa? Siapa yang tahu? Potifar. Potifar itu siapa? Ada yang tahu? Dia itu adalah pegawai. Pegawai apa? Pegawai apa? Dia kepala pegawai istana Firaun. Betul. Nah, yang jauh itu pasti udah sering dia baca Alkitab. Iya, si Potifar ini kepala pegawai istana Firaun. Tapi sebelumnya adik-adik tahu nggak si Yusuf ini gimana? Yusuf ini dia kalau di Alkitab ini orang baik atau orang jahat? Dia orang baik. Dia taat sama Tuhan. Dia takut sama Tuhan. Dia orang yang bijaksana. Dia orang yang mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Ya kan? Jangan kita berbanding terbalik sama si Yusuf. Jangankan Tuhan yang nyuruh, mama kita aja nanti nyuruh beli garam, kita udah merepet-merepet sepanjang jalan. Padahal dibeli garamnya. Misalnya mamanya disuruh beli minyak lampu, beli gula, ucok, belikan dulu gula. Nah, sini uangnya sini. Berengut dia di jalan. Sampai di tempat belanja itu dia juga mukanya masih muka jeruk purut katanya. Nah, jadi adik-adik, si Yusuf ini orangnya sangat baik dan takut sama Tuhan. Nah, setelah dia itu dijual sama kepala raja pegawai istana, tahu nggak? Walaupun dia menjadi budak, walaupun dia menjadi dijual sama Potifar itu, tapi ingat dia itu orang yang takut sama Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, kalau kita takut sama Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah membuat kita menjadi ekor. Siapa di sini yang mau jadi ekor? Kalau misalnya di pertemanan, siapa misalnya? Kalau temannya ke sini, dia ikut. Temannya ke sana, dia ke sana. Temannya mundur, dia mundur. Jadi ikut-ikutan istilahnya. Kita nggak boleh jadi orang yang ikut-ikutan. Kita harus menjadi pemimpin. Siapa yang mau jadi kepala? Siapa yang mau jadi ekor? Lebih enak kepala atau ekor? Kalau misalnya makan ikan, lebih enak kepala atau ekor? Lebih enak, memang enakan ekornya. Cuman kalau dalam bertingkah laku kita harus menjadi kepala. Oke, nah karena tadi si Yusuf ini disertai Tuhan, walaupun dia di rumah itu, tahu nggak? Dia kan di situ dijual sama siapa? Siapa yang tahu? Dia itu dijual sama siapa ya? Sama kakak-kakaknya kan? Dia dijual, makanya dia menjadi budak di situ. Tahu nggak? Ternyata gara-gara Yusuf itu takut sama Tuhan dan setia pada Tuhan, Tuhan kan membuat dia semua berhasil. Tuhan menyertai dia. Tahu nggak dia di sana? Ternyata si Potifar ini, tuannya itu kan dia itu sebagai budaknya istilahnya kan. Dia sebagai pembantunya si Potifar. Tahu nggak? Potifar itu ternyata suka sama Yusuf. Dia nggak mau nyuruh Yusuf ini. Kalau nggak mau penjara. Yusuf ini dipukul-pukulinya sih. Bukan. Tapi si Potifar itu menyayangi Yusuf. Potifar itu walaupun si Yusuf budaknya, dia tetap mengasihinya. Dia tidak mau memperlakukan Yusuf itu kayak orang budak-budak yang disuruh-suruh, dibabu-babukan. Yusuf ini. Tidak. Tahu nggak karena apa? Karena dia takut sama Tuhan. Karena katanya tadi, dimanapun kita berada, Tuhan tetap menyertai kita asal kita setia sama Tuhan, asal kita mendengarkan perintah Tuhan. Nah, karena itu si Potifar itu Yusuf, semua ini yang ada di sini adalah atas tanggung jawabmu. Kau yang berkuasa katanya. Lah, si Yusuf heran kan? Aku yang berkuasa katanya. Padahal dia cuma budak dari Firaun, dari Potifar itu. Nah, walaupun gitu, hari-hari terus berganti-ganti terus, Yusuf makin disayang. Yusuf melakukan pekerjaannya dengan baik. Yusuf melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Potifar. Nah, oleh karena itu, tahu nggak adik-adik? Di saat kita berbuat baik, pasti ada selalu iblis. Di saat kita sudah senang, di saat kita sudah bahagia, pasti selalu ada datang namanya masalah. Masalah itu bisa dari mana-mana aja datang, ya kan?
masalah itu berasal dari mana-mana aja. Nah, pada saat itu kan si Potifar sudah mengasihi si Yusuf, sudah menyayangi dia. Yusuf pun melakukan pekerjaannya dengan baik. Kalau kita bilang si Yusuf itu udah bahagialah di situ, udah kerja, udah melakukan apa yang menjadi tugasnya. Tapi di saat dia sudah bahagia, tahu nggak? Si Yusuf itu digoda dia. Siapa yang goda? Siapa yang suka menggoda? Menggoda temannya. Ayolah ke warnet kita, ngapain kita dengarkan firman Tuhan itu, streaming itu? Gak usah. Kita dengarkan aja YouTube di warnet katanya. Atau ngapain kau habis paket nengok streaming ibadah sekolah minggu? Lebih baik kau buka YouTube, buka film, katanya gitu. Itu adalah iblis. Jadi di saat Yusuf itu sudah fokus, sudah melakukan pekerjaan dengan baik, sudah setia sama tuannya juga, tapi dia tetap ada aja yang menggoda dia. Nah, ternyata dia digoda sama, tahu gak siapa yang goda dia? Sini abang bisikkan, dekatkan kupingnya, sini. Dia digoda sama istri Potifar. Nah, dia digoda sama tante-tante. Siapa di sini yang pernah digoda sama tante-tante? Jangan mau ya digoda sama tante-tante. Ya, anak-anak sekolah minggu, walaupun Yusuf itu, bang, Yusuf kan 17 tahun, kami masih 5 tahun, 7 tahun, gak mungkin kami digoda sama tante-tante. Nah, bukan berarti kalian digoda sama tante-tante, tapi digoda sama iblis. Bisa digoda dengan teman kalian, nanti dipakai iblis. Bisa siapa-siapa tetangga kalian yang dipakai iblis, bisa aja. Nah, jadi sewaktu itu si Yusuf lagi sendiri di rumah, sendiri dia lagi melakukan pekerjaannya, dia nyapu, pokoknya semua dilakukan. Datang si istri Potifar. Potifar tadi kan tuannya, rajanya. Nah, gara-gara itu istrinya itu kayaknya suka sama si Yusuf, kayak menggoda gitu si Yusuf kan, sama istri Potifar sama si Yusuf. Nah, jadi tahu nggak? Si Yusuf tadi di awal abang bilang dia orang yang takut sama Tuhan, dia orang yang setia sama Tuhan. Walaupun adik-adik misalnya mencuri di kamar kalian itu sempit, ditutupi sama semua, tahu nggak? Mata Tuhan tetap melihat. Kan ada lagunya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat yang baik, perbuat yang jahat. Jadi kita mau buat yang baik atau buat yang jahat, pasti kita harus membuat yang baik. Nah, jadi dia digoda sama si istri Potifar itu. Nah, kalau misalnya si Yusuf gak takut sama Tuhan, misalnya si Yusuf gak setia sama Tuhan, pasti dia mau sama istri Potifar itu, dia pasti gak nolak. Tapi karena dia takut sama Tuhan, dia setia sama Tuhan, dia tidak mau. Dia bilang dia tidak mau digoda, dia tidak mau tidur dengan istri Potifar itu, karena dia tahu bahwa istri Potifar itu adalah istri tuannya, ya kan? Jadi karena itu si Yusuf lari dia. Di saat itu kan dipegang si istri Potifar ini bajunya, ayolah katanya gitu kan. Tapi si Yusuf nggak mau, dilepaskannya bajunya, lalu dia lari. Nah, tahu nggak adik-adik? Lalu datanglah fitnah kepada Yusuf. Datanglah berbagai kejahatan-kejahatan yang membuat si Yusuf itu jatuh. Nah, lalu istri Potifar itu bilang, padahal tadi kan yang goda siapa? Padahal yang goda istri Potifar. Tapi tahu nggak? Istri Potifar ini teriak-teriak dan bilang bahwa dia yang digoda sama Yusuf, karena ini baju Yusuf sama aku, digodanya aku, gitu katanya. Nah, bahwa itu bohong atau jujur si istri Potifar? Tadi yang kita dengarkan, yang goda itu adalah istrinya si Potifar, tapi dia ngaku-ngakunya Potifar, dia ngaku-ngakunya Yusuf yang goda istri Potifar itu. Nah, oleh sebab itu, jadi si Potifar itu tahu jadinya bahwa istrinya katanya digoda sama Yusuf. Padahal si Potifar itu udah menganggap Yusuf itu istilahnya kayak kesayangannya, tidak dibudak-budainya, maksudnya sudah diberikannya kekuasaan seperti itu kan. Tapi gara-gara mendengar itu, marah si Potifar. Kenapa kau goda istriku? Katanya gitu. Cuman si Yusuf
gak bisa ngomong apa-apa karena udah ada bukti yang dibikin istri Potifar, walaupun buktinya salah, tapi tetap aja dia apa? Tetap aja dia disertai Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Si Potifar menaruh si Yusuf di penjara. Ditaruhnya dia di penjara. Ayo ditarik dia. Ditaruh dia di penjara. Nah, Tuhan menyertai Yusuf. Si Yusuf menjadi apa di penjara itu? Dia bukan orang yang dikurung-kurung, dia pai-pai, tapi dia memang iya dikurung, tapi tahu nggak dia menjadi apa? Dia menjadi kepala penjara itu. Karena Tuhan menyertai dia. Tuhan melihat dia bahwa dia orang yang baik. Dia harus selalu dijadikan kepala dan bukan ekor. Iya kan? Kalau kita pasti mau jadi kepala selalu, nggak mau menjadi ekor, nggak mau jadi ikut-ikutan. Iya kan? Nah, jadi si Yusuf itu pun sudah ditaruh di penjara dan dia jadi kepala penjara bawah tanah itu. Nah, tahu nggak adik-adik apa yang bisa kita ambil dari cerita itu? Tahu nggak? Ada yang tahu apa yang bisa kita ambil dari cerita tentang si Yusuf? Ada yang tahu? Nah, cerita yang kita ambil tentang Yusuf itu, walaupun apa? Walaupun kita berbuat baik, walaupun kita berbuat yang sudah benar-benar baik, pasti iblis selalu datang untuk kita berbuat yang jahat. Seperti misalnya kita di rumah, udah misalnya disuruh mamanya, ayo bersihkan rumah, udah disapuinya rumah, udah cucinya piring. Sebelum dia cuci piring, udah ada yang ngajak, Ucok, ayo kita main guli, main layang-layang. Ah, iya juga ya. Nantilah cuci piring itu. Gak jadi cuci piring. Itu ada godaan iblis yang membuat kita menjadi orang yang pemalas, membuat kita menjadi orang yang apalagi yang suka dengan hal-hal dunia, sepertinya nonton YouTube, nonton Atta Halilintar, ya kan? Nonton apa lagi? Nonton vlog-vlog YouTube artis-artis gitu. Lebih baik rasanya nonton itu daripada nonton streaming ibadah sekolah minggu. Itu adalah godaan iblis. Jadi adik-adik, itu dia yang pertama. Yang kedua, kita harus tetap takut sama Tuhan. Kenapa? Walaupun kita gak dilihat sama orang, misalnya kita mau mencuri, mamaku pergi, ditinggalkannya tasnya ada, kayaknya ada uang, diambilnya 5.000. Gak ketahuannya, katanya gitu ya kan. Tapi ingat, mata Tuhan melihat. Walaupun mamanya nggak lihat, bapaknya nggak lihat, adik-adiknya, abang-abangnya nggak lihat, tapi Tuhan yang melihat. Lebih bahaya kalau Tuhan yang melihat. Kita makin bertambah dosa kita. Kalau makin bertambah dosa kita, makin tinggi makin tinggi kita untuk ke neraka. Ya kan? Siapa yang mau ke neraka? Yang mau ke surga? Pasti kita mau ke surga, ya kan? Kalau kita mau ke surga, kita harus menjadi seperti Yusuf, yang takut sama Tuhan, yang setia sama Tuhan. Setia sama Tuhan itu gimana caranya? Ya, kalau kita ibadah, kita berdoa. Jangan ibadah streaming udah mau siap dulu, udah mau firmannya baru dilihat, atau udah mau doa firman baru datang dibukanya, atau dari awal dia ikut tapi mau firman di skipnya, tidur dia balik, ya kan? Jadi kalau kita mau setia sama Tuhan, kita harus memaksakan diri kita. Memaksakan gimana? Maksudnya itu memaksakan diri kita itu untuk meninggalkan hal-hal yang jahat. Karena susah, ya kan? Semua manusia itu tidak bisa dengan mudah untuk meninggalkan hal-hal yang jahat. Banyak orang yang masih berdosa, banyak. Semua. Itu artinya kita sama-sama belajar, memaksakan diri kita, ya anak-anak sekolah minggu semuanya. Ya kan, kalau disuruh mamanya kita harus mau, kalau disuruh beribadah sama guru-guru sekolah minggu, serta mentor-mentornya harus mau, kalau disuruh baca kitab mau, apa-apa mau, harus mau dengan yang positif. Jangan kalau udah diajak ke warnet langsung dia paling depan mau kayak gitu, nomor 1 dia. Atau misalnya kalau diajak mencuri atau tak kemana-mana diajak ke layar, dia nomor ayo, malah dia yang ngajak, bukan dia yang diajak, dia yang ngajak. Ada kayak gitu, pasti ada. Gak usah ngaku-ngaku, cukup ngaku sama Tuhan. Mulai sekarang adik-adik semuanya
harus takut sama Tuhan, setia sama Tuhan, ya kan? Supaya kita disertai sama Yusuf. Apapun yang menjadi doa kita, walaupun kita di mana-mana, walaupun kita membuat kita lemah, Tuhan menguatkan kita, ya kan? Misalnya di sekolah kita bisa jadi orang yang pintar. Walaupun nanti kita di mana-mana lah, intinya Tuhan tidak menyertai kita, ya kan? Jadi intinya harus takut sama Tuhan dan setia sama Tuhan. Itu aja, ya kan? Nah, jadi adik-adik semuanya, kita sudah belajar tentang Yusuf di rumah Potifar itu. Kita harus meneladani hidup Yusuf, ya kan? Yusuf yang baik, Yusuf yang bijaksana, Yusuf yang gak mau digoda, Yusuf yang gak mau berdosa. Tapi kita harus hidup di dalam Tuhan, takut sama Tuhan dan juga setia sama Tuhan. Oke, jadi itu dia firman Tuhan pada hari ini. Jangan firman Tuhan itu lewat aja. Oh iya ya, waktu didengarkannya sersernya, kak mis-misnya firman Tuhan, iya betul. Iya juga ya, mulai besok gitu lah. Alah, siap dari sini udah berbuat dosa lagi, udah melawan orang tua lagi, siap dari sini baru haleluya, dia baru menyembah Tuhan, baru berdoa, ya Tuhan, ya Tuhan. Besok-besoknya atau beberapa jam kemudian udah malas disuruh. Beberapa jam kemudian udah mencuri. Walaupun mencuri uang 1.000, 2.000 itu sama aja, sama-sama namanya mencuri, ya kan? Sama aja kita sama kayak orang yang mencuri beratus-ratus juta. Judulnya sama-sama mencuri. Nah, jadi jangan mau mencuri, jangan mau berbuat hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Tapi mulai sekarang kita harus menyukai apa yang disukai Tuhan, juga melakukan apa yang disukai Tuhan. Oke, sekarang tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Sudah. Ambil sikap yang baik untuk Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan menyertai kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah Tuhan, walaupun secara live streaming. Biarlah Tuhan Yesus, setiap pujian dan penyembahan yang kami nyanyikan layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu juga pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh menjadi seperti Yusuf Tuhan Yesus, yang takut sama Tuhan, yang taat dan juga setia kepada-Mu Tuhan. Engkau yang menolong kami, Engkau yang membantu kami. Berikan kami Tuhan Yesus semangat untuk bisa berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah juga Tuhan Yesus Kau memberkati kami Tuhan Yesus, walaupun kami di rumah aja, Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan memberkati sekolah kami, Tuhan memberkati masa depan kami, pendidikan kami, cita-cita kami serahkan ke dalam tangan. Kau juga yang memberkati setiap orang tua, anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Kau memberikan mereka berkat-Mu Tuhan Yesus, berkati pekerjaan mereka, berkati segala usaha yang mereka lakukan. Biarlah setiap apa yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Tuhan mengirimkan berkat-berkat-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga Tuhan, kami sudah akhiri balas streaming kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau tetap berada dalam hati kami. Bukan berarti Tuhan Yesus firman-Mu yang kami dengar sudah lewat, tapi firman-Mu akan selalu tertanam di hati kami dan juga berbuah di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah. Tuhan yang memberkati kami. Ingatkan juga kami minggu depan untuk beribadah bersama-sama kembali di live streaming ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke, selamat minggu.